Berita Sumsel 24 jam hari ini. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia melakukan treatment atau perawatan terhadap naskah kuno yang kini disimpan masyarakat. Perawatan yang disertai dengan mendigitalisasikan naskah ini bertujuan agar pelestarian naskah kuno bisa tetap terjaga meski sudah berusia ratusan tahun. Tim ahli dari Perpustakaan Nasional dibantu mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang terlihat sibuk melakukan perawatan terhadap naskah kuno yang disimpan oleh Dr. Nyimas Umi Kalsum dan Kemas Andi Syarifuddin. Di sana tim yang dipimpin pustakawan ahli utama Dr. Ahmad Mashkuri ini melakukan sejumlah perawatan terhadap naskah milik Demang Jaya Laksana di era Kesultanan Palembang Darussalam ini. Awalnya naskah didata dan dianalisis kerusakan. Selanjutnya naskah diverifikasi sebelum dilakukan tindakan perawatan. Dari analisis dan verifikasi ini, tim ahli dari Jakarta tersebut baru menentukan jenis perawatan mulai dari konservasi yang dilapisi laminasi dengan lapisan tisu dari Jepang atau pembuatan box karton yang bebas dari asap. Dr. Ahmad Mashkuri menambahkan, digitalisasi naskah kuno hanya bisa dilakukan kepada naskah dengan kondisi patah atau lepas jilid. Sementara naskah yang sudah rapuh total hanya bisa dilakukan tindakan dengan menyiapkan box yang bebas dari asap. Pada hari ini melakukan konservasi naskah-naskah di Palembang dan juga digitalisasi untuk melestarikan isinya. Nah, kegiatan ini kita dibantu oleh teman-teman dari Dinas Perpustakaan Palembang dan juga UIN. Jadi kita akan kembalikan naskah aslinya kepada pemiliknya karena sifatnya kita membantu pelestariannya dan melestarikan isinya. Sementara itu, pemilik naskah kuno Dr. Nyimas Umi Kalsum mengaku naskah tersebut sudah ada sejak abad ke-19 atau sekitar tahun 1819. Beberapa naskah tersebut berkaitan dengan bahasa, tasawuf, fikih, dan syair. Naskah ini sendiri dibuat oleh Syekh Muhammad Azhari dan Syekh Abdul Somad Al-Palembani sebagai bentuk sanduran kitab fikih yang dipelajari di Timur Tengah. Dengan adanya ini, siapa tahu ke depan nanti perpustakaan nasional, perpustakaan kita khususnya dan pemerintah itu punya tanggung jawab ya, bagaimana mengakomodir jadi naskah-naskah sembarangan di masyarakat, khususnya di Kota Palembang ini. Nah, Reporter dan juru kamera Sri Devi, palpres.com. Pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru meresmikan pojok baca Percalean Puri di destinasi wisata Danau Suji Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Tujuannya pendirian pondok baca ini untuk menumbuhkan minat membaca masyarakat. Kehadiran Herman Deru di objek wisata Danau Suji didampingi Duta Literasi Sumsel Haja Ratu Teni Lerifa yang tak lain putri bungsu Herman Deru, serta didampingi pelaksana harian Bupati Muara Enim Kurniawan AP dan Komandan Kodim 0404 ME Letkol Akhir Hari Mbak Anwar. Untuk mendukung meningkatkan minat baca di Kabupaten Muara Enim, Gubernur melaunching program medali atau Muara Enim Digital Library dan storytelling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Ini idenya Mbak Berja kemarin kepada owner Danau Suji ini untuk kecuali berwisata, orang yang hadir ini mendapatkan literasi, ilmu pengetahuan melalui dibangunnya pojok baca atau perpustakaan kecil lah, pojok baca. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pengunjungnya yang membaca. PLH Bupati Muara Enim Kurniawan AP MSI mengatakan peran perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat adalah pendekatan inklusif kepada masyarakat. Dengan mendorong minat baca warga seperti adanya pondok baca di lokasi destinasi Danau Suji, ia mengatakan pondok baca tersebut mampu menjadi ruang terbuka bagi warga untuk memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Rumah baca Percalean Puri digital, kemudian juga launching dari aplikasi dari Medali ya, aplikasi baca digital dari Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan dengan adanya launching hari ini sangat bermanfaat, khususnya di destinasi wisata Danau Suji. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com.
Setelah menuntaskan proyek Sungai Sekanak Lambidaro tahap pertama dengan panjang 2,5 km, pemerintah Kota Palembang melanjutkan ke tahap kedua yakni dari Palembang Indah Mall hingga ke kantor DPRD Sumsel sejauh 1,2 km. Setelah menuntaskan proyek Sungai Sekanak Lambidaro tahap pertama dengan panjang 2,5 km, pemerintah Kota Palembang melanjutkan ke tahap kedua, yakni dari Palembang Indah Mall hingga ke kantor DPRD Sumsel. Wali Kota Palembang Harno Joyo saat meninjau langsung lokasi Sungai Sekanak Lambidaro di Jalan Radial Palembang mengatakan, pengerjaan proyek ini akan segera dimulai pekan depan untuk menuntaskan 1,2 km lagi dari total 11 km. Ia berharap Sungai Sekanak Lambidaro bermanfaat bagi masyarakat Kota Palembang, mulai dari pengendalian banjir, destinasi wisata hingga transportasi bagi masyarakat. Hari ini lanjutan proyek Sekanak Lambidaro. Pertama kami ucapkan selamat ini Pak Maman, ini putra asli daerah yang sering mandi di Sungai Sekanak Lambidaro masa kecilnya, ini kembali bertugas ya. Yang mudah-mudahan karena beliau ini tahu persis dengan kondisi ini apa yang menjadi cita-cita kita untuk merestorasi, mengembalikan fungsi ini seperti yang diceritakan Pak Maman masa kecilnya dia berenang. Semoga dengan pelaksanaan proyek pembangunan ini bisa terwujud. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Jembatan penghubung Desa Bantan Pelita, Kecamatan Buai Pamuka Peliung ambruk Selasa malam tadi. Untuk mencegah korban jiwa, anggota Polsek BP Peliung memasang polis lain di sepanjang jembatan. Pengendara sepeda motor terlihat tetap nekat melewati jembatan Desa Bantan Pelita yang mengalami ambruk sejak Selasa malam tadi. Padahal kondisi aspal jalan sudah terlihat patah baik dari sisi kanan maupun sisi kiri jembatan. Untuk mencegah terjadinya korban jiwa, anggota Polsek BP Peliung memasang garis polisi agar warga tidak lagi melintas di jembatan tersebut. Kapolres Oku Timur AKBP Nuryono melalui Kapolsek BP Peliung Ibda Joni Albert mengatakan, putusnya jembatan penghubung dikarenakan hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa malam. Akibatnya arus sungai yang mengalir di bawah jembatan semakin deras sehingga mengikis tanah yang menjadi penahan tiang jembatan. Saat ini pihak polisi sudah memasang garis polisi. Para pengendara yang ingin beraktivitas dialihkan menuju Desa Pemetung Basuki, Kecamatan BP Peliung. Sementara itu, Kepala UPTD PU Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Haji Ibnu Kholdun mengaku akan insiden ini akan dimasukkan pada daftar hasil inventarisasi dan monitoring sehingga bisa diupayakan untuk bisa dibangun pada tahun 2023 nanti. Penanganan kita untuk percepatan untuk kelancaran lalu lintas ini kita akan mendatangkan jembatan rangka yang berupa beli. Nanti jembatan itu akan disediakan di sini. Panjang diperkirakan lebar 4 meter, panjang 20 meter. Jadi ini dipasang di atas badan jembatan ini, nanti dipasang jembatan itu. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cukup Pedas, Baseng, Budak Lorong, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.